Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebatku? Tentu kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini di kelas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, elemen Al-Quran Hadis fase B kelas 4, kita akan belajar membaca, mengartikan, dan memahami surat Al-Hujurat ayat 13. Bersama Bu Binti di sini, kita akan belajar bersama-sama. Ayo persiapkan diri kalian dengan baik. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bacaan, terjemahan, arti perkata, dan tajwid, serta isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan capaian dan tujuan pembelajaran dari elemen Al-Quran Hadis fase B kelas 4 secara umum yaitu untuk capaian pembelajaran peserta didik mampu membaca surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokok dengan baik. Peserta didik mengenal hadis tentang kewajiban salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat dengan baik, membuat paparan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat dengan baik, menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik, menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar, membaca hadis tentang keragaman, menulis hadis tentang keragaman, menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar, berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman, serta membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman sebagai sunnatullah. Oke, persiapkan diri kalian baik-baik untuk menyimak pembelajaran hari ini. Namun alangkah baiknya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki materi lafal atau bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita membaca, pastikan kalian telah mengerti makharijul huruf dan memahami tajwid dengan baik agar bacaan kita nanti baik dan benar. Nah, nanti ikuti petunjuk cara membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ini ya, di sini ada tanda merah. Ini
adalah petunjuknya. Sebelum kita mulai membaca, kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bagaimana? Apakah perlu kita ulang sekali lagi bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 13? Baiklah, kita ulangi sekali lagi dan kalian ikuti baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bagaimana? Silahkan nanti kalian coba untuk membaca berulang-ulang, ya, bisa sampai 10 atau 20 kali agar kalian cepat untuk menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Mari kita terjemahkan surat Al-Hujurat ayat 13 berkata agar kita lebih paham lagi apa sebenarnya arti dari masing-masing kata surat Al-Hujurat ayat 13. Simak baik-baik. Di kolom pertama, ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan. Waja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal.
akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Sekarang kita akan belajar tajwid dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Simak baik-baik. Di sini ada huruf yang dicetak dengan warna biru, ada yang dicetak dengan warna merah, dan ada yang dicetak dengan warna hijau. Masing-masing tanda ini menunjukkan perbedaan kaidah bacaan. Untuk warna biru menunjukkan bacaan mat atau panjang. Masih ingat huruf mat ada berapa? Iya betul, huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Kemudian yang dicetak merah ini menunjukkan bacaan gunnah atau mendengar 2 harakat. Kemudian yang dicetak hijau menunjukkan bacaan qalqalah. Mari kita temukan masing-masing bacaan. Yang paling sedikit di sini adalah yang dicetak warna hijau. Hanya ada 1, yaitu pada baris kedua. Inna khalaqnakum. Di situ ada S yang mati atau mendapat harokat sukun. Karena tempatnya di tengah, maka dia disebut qalqalah sughra. Inna khalaqnakum. Itu adalah contoh bacaan qalqalah. Kemudian yang berwarna merah, ada berapa titik itu? Iya, ada 4 titik. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum, inna akramakum, innallaha alimun khabir. Jadi ketika kalian membaca nun yang bertasydid, itu dibaca gunnah, mendengung 2 harokat. Yang paling banyak di situ adalah huruf yang dicetak warna biru, menandakan bacaan mat atau panjang. Ada di beberapa tempat. Kalian bisa baca berulang-ulang dan perhatikan contohnya dengan baik. Ingat, huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Setelah tadi kita belajar membaca, mengartikan, mengartikan perkata, serta membahas tajwid dari surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang kita masuk pada isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Apa saja isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13? Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Yaitu agar saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa artinya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 13 juga mengajarkan kita untuk memahami perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh dan menghindar, tetapi perbedaan adalah rahmat dari Allah yang harus disyukuri. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 13
juga mengajarkan pada kita untuk menumbuhkan nilai toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Setelah kita belajar isi kandungan dari surat Al-Hujurat, maka mari kita merefleksikan surat Al-Hujurat. Yang pertama, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Tujuan dari penciptaan Allah tersebut adalah agar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, karena di hadapan Allah semua manusia memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaan yang akan membedakan manusia di hadapan Allah. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Harus menjunjung tinggi toleransi. Perbedaan adalah anugerah dan rahmat dari Allah. Manusia mempunyai tugas menjaga kelestarian alam. Dan untuk menjaganya dibutuhkan kedamaian. Dan perdamaian akan kita peroleh jika kita saling menghormati, kita saling menghargai. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah menolong teman kalian dengan ikhlas? Apakah kalian sudah membantu teman kalian dengan ikhlas? Apakah kalian sudah saling menghormati? Coba tanyakan pada diri kalian, ya. Karena nanti harapannya setelah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13, kalian akan memiliki sikap toleransi, sikap saling menghargai, dan sikap saling menghormati. Berikut ini Bu Binti ada beberapa contoh kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Apa hikmahnya? Ketika pekerjaan berat dilakukan bersama-sama, maka akan menjadi lebih ringan. Pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, ketika dilakukan bersama-sama, maka akan semakin cepat selesai. Tapi satu kuncinya, ikhlas. Itu yang harus kalian terapkan dalam diri kalian. Demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Dari awal kita sudah belajar membaca, mengartikan, mempelajari tajwid dari surat Al-Hujurat ayat 13, serta memahami isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Harapannya kalian akan selalu memiliki motivasi diri untuk mengembangkan nilai toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai. Biasakan untuk membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid serta kaidah makharijul huruf. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya apabila kita membaca Alhamdulillah bersama-sama sebagai tanda syukur kita telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Binti minta maaf. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.